Ratna lagi, Ratna Wilis, Bu Ya, Ratna terakhir. makasih bimbingannya Bu, masukan dan bimbingannya semoga ke depan saya lebih baik Bu. Amin. Baik, jadi ya karena di guru profesional nantinya lebih baik lagi. Ya, silakan Bu Ratna. Terima kasih Bu. Ya, biar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah Ibu-ibu, saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم Sadaqallahul azim. Dah, Bu. Ya, makasih Bu Rana Wilis ya. Soalnya bagus, cuman baca Qurannya ada mencuri napas itu. Iya, Bu. Ya. Ya, jangan sampai mencuri napas kita pas baca Quran. Nah, jadinya terputus gitu. Jadi di mana napas kita sampai, nah, di sana. Nah, caranya bagus, ya lihatnya. Nah, cuman ya pengambilan napas ya, masih ini ya itu nanti latihan aja mungkin itu ya latihan. Oke, apa maknanya itu Bu? Silakan Ibu ambil intisari dari ayat yang barusan Ibu baca. Cukup panjang juga ayatnya dibandingkan kawan yang lain. Nah, silakan. Apa intisarinya itu? Intisarinya saja. Yang dari ayat yang Intisarinya itu, surat. Bu. Ya, Bu. Nah, Allah memberi kita harus sabar ketika Allah memberikan cobaan kepada kita. Walaupun Allah itu memberikan cobaan kadang dalam keadaan kita dalam keadaan lapar, kan senang diberikan cobaan itu kita harus sabar dalam menerima segala sesuatu yang diberikan Allah. Itu, Bu. Itu intisarinya, Bu. ada enggak bunyi dalil yang mendukung bahasanya kata Allah ya jika engkau bersyukur Allah aku akan tambah nikmatku. Tapi jika engkau engkar ya tunggu azabku pedih. Apa itu surat apa itu? Syahid. Hah? Surat Al-Hujurat, tidak salah, Bu. Surat Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Berapa tuh? Apa bunyi ayatnya tahu tuh, Nak? Bisa enggak dikaitkan dengan yang Ibu bacakan tadi? Allah akan menguji, intinya kan tuh Allah akan menguji manusia atau makhluknya dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buahan, dengan kekurangan yang lainnya. Kan banyak tadi ya kan? Iya, Bu. Nah, dalam ayat lain juga Ya, ada. Allah Ada kaitan dengan itu, Bu. Ya, jika Allah memberikan azab yang lebih pedih lagi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain apa punya ayatnya? Lain sakartum la'azidannakum lain sakartum la'azidannakum walain kafartum la. Ya, Bu. Ya. Teruskanlah. Lain sakartum la'azidannakum walain kafartum la'azid dan la syahid. Ada salahnya itu. Nah, cek lagi. Bu. Nah, ya, dicek lagi ya. Iya, Bu. Dicek lagi ya. Itu kan kita sering kasih bila sadid, Bu. Bila sadid di akhirnya, enggak, Bu? Sadid. Ya. Sadid. Engkau ya jika engkau mensyukuri nikmatku Allah akan tambah. Ya, jika kita akan kufur, Allah akan mendatangkan siksaan yang amat pedih. Siksaan azabku amat pedih, siksaanku ya Bu
Karena Willisnya. Cobalah saya mau dengar cerita Ibu juga tentang bagaimana proses belajar mengajar. Nah, proses mengajar yang Ibu lakukan di kelas. Ibu ceritakan saja, saya mau mendengar saja. Ya, Bu. Baiklah, Ibu. Saya akan menceritakan bagaimana proses saya dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, saya itu bikin modul dulu, Bu. Setelah itu, saya masuk ke kelas. Setelah itu, saya mengucapkan salam kepada siswa saya. Setelah itu, saya mengajak siswa saya berdoa agar proses belajar mengajar kita agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, saya menyapa siswa saya bagaimana keadaan siswa saya pada pagi hari ini atau pada ketika saya masuk, Bu. Dan selanjutnya, saya menanyakan apakah siswa saya sudah siap untuk belajar atau belum. Nah, ketika siswa saya sudah menyatakan sudah siap untuk belajar, lalu saya menanyakan pembelajaran saya yang minggu lewat, apakah siswa saya masih ingat atau tidak. Ketika siswa saya sudah mengatakan tentang pelajaran hari Minggu kemarin, dia sudah ingat. Lalu saya menyampaikan materi pelajaran saya hari ini. Saya sampaikan kepada anak saya, contohnya anak-anak ibu, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran 7, itunya tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan kita bahas itu adalah tentang imannya kepada qada dan qadar. Nah, sebelum itu, sebelum saya masuk kepada pembelajaran, saya menyampaikan dulu tujuan pembelajaran saya kepada anak didik saya, supaya anak didik saya tahu itu tujuan pelajaran kita hari ini apa, agar anak didik saya mampu. Contoh, Bu, pelajaran saya tadi, saya ambil tadi iman kepada qada dan qadar. Lalu saya sampaikan tujuan pelajaran saya itu eh, Ananda semua harus bisa menyebutkan arti dari iman dan qada. Ananda semua bisa menyimpulkan itu hikmah-hikmah dari iman dan qada. Nah, selanjutnya saya masuk lagi ke pertanyaan pemantik. Seperti saya tanyakan kepada siswa saya, apakah Ananda itu paham atau tahu dengan takdir? Contohnya, Bu. Jadi Ananda saya menjawab. Nah, setelah itu baru saya sampaikan kepada Ananda bahwa pelajaran kita pada hari ini adalah kita membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Lalu saya sampaikan bahwa minggu kemarin Ibu telah menyampaikan kepada Ananda bahwa kita belajar sekarang ada diskusi, belajar kelompok. Lalu Ananda bersiap-siap untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang telah saya tuliskan minggu yang kemarin. Setelah itu, setelah saya bagi kelompok, saya perintahkan Ananda murid-murid saya untuk mengamati video pembelajaran yang telah saya buat. Nah, setelah Ananda murid-murid saya untuk mengamati atau melihat video pembelajaran yang telah saya paparkan, lalu saya memberikan apa Bu? Memberikan LKPD, memberikan LKPD untuk anak didik, lalu dia diberikan arahan, berikan arahan kepada mereka. Setelah itu mereka lalu mengerjakan dengan teman-temannya apa yang telah saya perintahkan. Setelah itu siswa saya untuk setelah selesai, siswa saya mempertasekan ke depan apa yang telah mereka kelompok-kelompokkan atau mereka kerjakan. Nah, setelah saya untuk mempertasekan ke depan, lalu saya menguatkan pelajaran lagi. Saya kuatkan materi pelajaran tentang apa-apa yang telah didiskusikan oleh siswa saya tadi. Saya kuatkan materi, penyampaian materi, saya jelaskan dengan baik kepada murid siswa saya.
Nah, setelah saya menjelaskan penjelasan kepada siswa saya memberikan tugas mandiri lagi, Bu. Kalau ada tugas mandiri, saya berikan tugas mandiri, lalu siswa mengerjakannya. Setelah selesai dikerjakan oleh siswa, eh, lalu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, eh, kami bersama siswa, guru dan siswa menyimpulkan pelajaran hari ini dengan penutup. Nah, Ibu, dan seterusnya saya dengan siswa saya itu membaca doa penutup dengan membaca doa kafatul majelis, Ibu-ibu. Ya, Ibu. itu Bu Ina. Oke, saya mau tanya, LKPD, Ibu pakai LKPD mengajar tadi, saya dengar. Nah, ya, pakai LKPD Iya, tadi. iya, Bu. Siapa yang buat LKPD itu siapa? Yang membuat, PD ini seperti ini saya diskusi. ya, yang membuatnya Ibu. LKPD itu Ibu yang buat sendiri. Atau sudah ada Iya, Bu, yang seperti ini, Bu. LKPD itu Ibu yang buat atau sudah disediakan dinas? Di buku-buku itu kan ada, Bu. Di buku tema pendidikan agama Islam itu kan ada contoh-contohnya, Bu. Lalu saya Nah, copy. yang Ibu buat Ya, sendiri ada enggak? Ibu yang menyediakan sendiri LKPD itu ada enggak? Yang hasil karya Ibu sendiri? Enggak. yang seperti Enggak. ini ya ada saya buat, Bu. Ya, yang Ibu seperti ini, Bu. yang membuat LKPD ini aku buat nih. Ya. Iya, saya. Nah, Iya, Bu. hasil Ini seperti karya ini. Ibu. Oh, hasil karya Ya. Ibu bukan dari paket. Bukan, Bu. Hah? Bikin gambar-gambar, Bu, seperti ini supaya siswanya senang melihatnya, Bu. Ibu apa ngajar kelas berapa Bu Ratna ini? Bu Ratna ngajar kelas berapa? Mengajar untuk pelajaran pendidikan agama Islam, Bu, kelas 2 dan kelas 6. Tapi saya mengajar dari kelas 2 sampai kelas 6. Kelas 4 sampai kelas 6 itu saya mengajar PK, Bu, juga. Mengajar PTQ. PTQ. Ya, Pak. Iya, Bu. Pendidikan Kalau berarti di Ibu. kelas 4, Nah, itu gambar-gambar di yang Ibu kelas buat 2, itu untuk itu gambar yang Ibu buat itu mengajar apa itu di agama Islam itu. iya, Bu. Saya mengajar di kelas 6, Bu, agama Islam dengan kelas 2. Kelas 6 dan kelas 2. Kelas 4, 5, iya, kelas 4, kelas 5 itu saya mengajar PQ, Bu, pendidikan Al-Quran. Jadi saya mengajar pendidikan agama Islam itu ada 12 jam, Bu. 12 jam PQ. 12. 12. Oke, yang Ibu contohkan ke saya ini Bu, misalnya itu di kelas berapa Ibu ngajar itu? Yang pakai gambar tadi itu. Di kelas 6, Bu. Betul Kelas kelas 6. 6. Ya, Di Ibu kelas yang 6. buatnya tadi. Panduan buatnya ada enggak? Enggak, ini ya, Bu. Ya, ada Ya itu, ya itu. Ya. panduannya. Ya. Iya, Bu. Panduan Panduan dicari. sumbernya di mana? Panduannya, Bu, di buku tema itu kan ada, Bu, contoh-contoh kodok. Lalu saya bikin gambar-gambar kucing, Bu. Lalu saya suruh anak-anak menggunting. Setelah itu saya perintahkan anak-anak menyusun, Bu. Mana yang contoh-contoh kodok dan mana yang contoh-contoh kadar. Dibikin bentuknya seperti pakai saku-saku, Bu. Jadi anak masukkan ke dalamnya seperti ini, Bu. Ambil, ditarik, lalu dimasukkan, dicucukkan ke sini, Bu. Ya, sistem. Nah, sebentar. Oh, kada. Bacanya kada kok gambarnya kucing. Apa hubungnya gambar kucing dengan kada? Ya, media kan harus. Ya. Hah? Itu gambarnya kucing. Kalau Ajarin tentang kada, tentang ketentuan. kucing ini Karena kan Bu Allah yang Ratna tuh. menciptakan, Bu. Iya, Bu, kucing ini kan Allah yang menciptakan. Iya, jadi Makhluk hidup. keadaannya tentang gambar kucing. Ya, Ya, sebagai seni aja, Bu. Sebagai menari anak-anak itu, Bu, kan. enggak ya kalau ada ya saran saya ya
media yang kita gunakan, apalagi itu media gambar, kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Kalau memang keadaannya Saya tentang juga kucing, ada. yang itu sah-sah saja. Nah, keadaannya tentang apa? Tentang kadarnya ketentuan yang kita berikan itu, ketentuan kadar itu terhadap kucing kah atau terhadap manusia kah, nah, gitu ya. Bisa juga Kita Bu, sesuaikan. Nah, jadi itu ya, saya juga melihatkan kepada anak seperti ini Bu, tentang qada, ketentuan Allah yang tidak bisa kita ubah lagi. Contohnya kematian itu pasti datang. Ini saya kasih contoh kepada anak gambar ini Bu. ya. Nah, itu baru pas itu. Tadi kadanya kada kucing. Ya. Sesuaikan Ibu. Ya, ini yang banyak kekeliruan ini ya guru PAI itu semua ya. Masa ya dia kadanya tentang manusia, tentang ketentuan Allah terhadap ketetapan yang diberikan pada manusia. Misalnya Sebenarnya untuk menarik perhatian anak Bu. tentang Ya, ini kan ada Bu. Ini contohnya dari Qadar. Yang ini saya buat ini contoh dari Qadar Bu. Dia mendapat piala. Nah, dia berlomba bupati dapat piala dia. Ya, misalnya. Nah, tentang rezeki, ya sesuai kembali. Ya. Ya Bu. Ya, Ibu Ratna, Ya Bu. sesuaikan gambar dengan atau media yang digunakan dengan materi apa yang diajarkan. Nah, itu yang harus diapakan. Iya Bu, iya ya Bu, ya. Nah, untuk ke depan, nah jangan boleh gambar kucing. Kucing itu kan memang ya ketentuan juga, itu Allah ciptakan juga ya. Ya, Ya, makhluk, semua makhluk, nah, makhluk ciptaan Allah itu ya bukan manusia saja. Oke, ya bukan manusia saja. Masuk hewan juga, ya masuk tumbuhan juga, tapi kita sesuaikan pada yang kita maksud itu keadaannya terhadap hewan, terhadap manusia. Jadi disesuaikannya kan gambar. Jadinya kalau penilaian tentang apa media, walaupun itu kita tahu itu menarik ya, tapi harusnya lagi anak-anak sekarang kan lebih thinking, critical thinkingnya, cara berpikirnya lebih tinggi ya. Apa hubungannya kada kucing gambarnya apa ada, tapi kok kelinci ya. Nih kelas 6 itu udah tinggi kemampuannya ya Bu berarti Ratna ya. ini berarti ini yang paling cocok ya Bu. Nah, itu pas. Nah, itu Ya, ya, pas Bu. ketentuan. Ya. Tapi kalau kucing, untuk Qadar, kalau untuk Qadar ini cocoknya Bu, untuk Qadar. Tengok gambarnya. Iya, gambar Qadar. Nah, karena kita ceritanya manusia kan. Nah, manusia jangan ke hewan. Kecuali kadarnya tentang hewan, nah itu boleh. Hewan pula kita gambarkan. Ya, ya Bu, ya, ya. Oke, Ya Bu, ya. Nah, kemudian ya memberikan. Nah, jadi Ibu Ratna juga memberikan penguat dan mengajar ya, penguatan. Ya Bu. Nah, apa contoh bentuk penguat yang Ibu berikan? Coba contohkan satu saja. Contohnya tadi kan anak-anak sudah melihat materi, saya sudah memaparkan tadi video pembelajaran. Nah, lalu saya kuatkan lagi Bu, contoh kita simpulkan pelajaran kita atau Ibu terangkan lagi. Qada artinya adalah ketetapan Allah yang telah diberi kepada banyak umat atau umatnya yang tidak bisa dapat kita ubah lagi. Nah, contohnya kematian itu pasti datang. Matahari itu terbit dari timur, terbenam di barat. Itu contohnya. Dan juga qadar. Qadar itu ketetapan Allah yang telah diberikan kepada umatnya, tapi masih bisa diubah apabila umatnya itu masih mau berusaha dan berdoa. Itu seizin Allah, insya Allah akan berubah. Contoh penguatan materi, Bu. Penguatan mereka. Tapi penguatan itu diberikan dulu nak tanya jawab ke peserta didiknya. Ditanya dulu nak peserta didiknya. Iya Bu, Ya. ditanyakan dulu ya Bu. Ya jangan diberi penguat aja dulu ya. Ya, kita ditanyakan. Dulu. Ya, ditanyakan masing-masing anak itu dulu Bu. Iya. Ya, yang menyimpulkan biasanya siapa? Guru langsung. Menyimpulkan dibawa anak-anak itu Bu sama-sama.
Setelah anak-anak di bawah baru kita kuatkan kembali, Bu. Oh gitu. Oke. Kemudian ada tugas mandiri saya tangkap. Tugas mandirinya dalam bentuk apa biasanya? Tugas Nah, Bu, mandiri Bu. saya berikan latihan, Bu. Latihan Latihan. seperti Nah. saya memberikan tugas mandiri, Bu. Saya berikan Tugas latihan. mandirinya di sekolah atau di rumah? Ya, Kalau Bu, di sekolah itu kerjakan mandiri, kalau di rumah itu Ibu saya kasih itu PR, Bu. OPR. Jadi tugas Ya, kalau mandirinya untuk dikerjakan di sekolah atau di rumah? ya di Di sekolah, sekolah. Bu. Di sekolah, di rumah ada Ya, juga. Nah, coba Bu di rumah contohnya mana? PR, ya. Oh, di rumah PR. Kalau kalau saya kasih tugas mandiri di rumah, itu berarti dia melaksanakan di rumah untuk PR, Bu. Untuk pertemuan depan dikumpulkan. Kalau di sekolah, Itu tugas mandiri pekerjaan di sekolah, sekolah. Bu. Iya, Ya, kalau pekerjaan di sekolah sekolah, Bu. tugas mandirinya, kalau di sekolah tugas mandirinya dalam bentuk apa? Kalau Seperti itu di latihan, rumah Bu. tugas mandirinya dalam bentuk PR. Kalau di sekolah Iya. tugas mandirinya dalam bentuk apa? Dalam Bentuk bentuk soal ada dikasih, itu member dikerjakan. latihan. Apa, Bu? Nggak kedengaran, Bu? Oh, dalam bentuk memberikan latihan. Iya, memberikan latihan, Bu. Iya, Kalau memberikan di latihan. sekolah tugas mandiri dalam dalam Dibuat dengan biasa buku Bu latihan, beritakan Bu. tugas itu. Berapa waktunya? Biasanya kalau saya sudah mengajar, kadang-kadang ada 10 menit, Bu. Kadang-kadang ada 15 menit, lihat banyak soal yang saya beri, Bu. Oh, lihat banyak soal. Iya, lihat 10 banyak menit. soal yang diberi. Kita Kalau contoh satu pertemuan di SD itu satu pertemuan berapa menit? Satu kali pertemuan kalau atau saya satu JP itu berapa menit? satu JP itu 35 menit, Bu. Nah, 35 menit. Nah, udah terpakai berarti saya ini separuh kurang lah. Ya, 40% udah terpakai. Ya. Berarti untuk latihan lah ada berapa menit dikasih? 15 menit, 10 menit. Kadang-kadang itu saya lihat banyak soal, Bu. Kalau kadang-kadang saya kasih soalnya 5, Bu. Kalau untuk latihan saya kasih 5 soal. Ya, kalau Nggak 5 bisa. tuh 15 menit banyak waktunya namanya. Itu Kalau kan 5 tuh terlalu panjang waktunya kalau 15 menit. Cuman soalnya 5. Soalnya objektif ya, atau esai Bu kasih? esai, Bu. Kalau soalnya 5, paling-paling saya kasih waktu 5 menit. Kerjakan ini, nak, waktu 5 menit. Ananda selesaikan, lalu dikumpulkan. Nah, Saya buat ya oke lah Ibu. Ini kita mau salat juga. Ibu udah salat ini belum lagi ya? belum Oke, lagi, Bu. Sama, Bu. terima kasih Bu Ratna, Bu Delis, Bu Ina, Bu Teta, sudah. ya. Udah. Mungkin kita cukupkan saja hari ini. Sudah. Ya, kita cukupkan ya karena kita, ya, saya sendiri juga belum salat. Ibu-ibu sudah salat ini atau ada yang tidak salat sekarang? Ada yang nggak salat, cuma Bu. salat, Bu. Salat ya. Ya, Bu. Oke, kita cukupkan saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Alamin. Terima kasih, Ya, Bu. makasih Mohon Pak maaf. Ya, makasih Pak Iskarman Tanjung. Sama, Bu. Terima kasih, Pak Is, telah membantu. Terima kasih, Ya. Pak Is. Ya, Bu. Ya, makasih. Besok bantu lagi ya Pak Is kalau kendala ya. Insya Allah, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Ibu, makasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, Ibu. Dah. Terima Aman, Bu kasih, Pak Dewi. Is. Terima kasih banyak. Semuanya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Kalau tadi perlu kunyah kami, Pak Is. Nak dan nom link tadi, do. Saya sama artinya, Bu. Kalau kalian tanya itu emang udah biasa, Bu. Jangan lama menanya lama, Bu. Kalau menanya lain gampang nih, Bu, kan. Kalian tanya kok ini lama kenal ya, Bu. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, makasih Pak Is, Ya, keluar ya, dulu, awak Ya, Bu. salat asar Ya. dulu. Waktu ya 31 buat. Kasih kakek Assalamualaikum. Tuhan. Oke, Bu. Salam. Semoga berkah. Amin. Semoga berkah apa yang kita bantu. Ya. Ya, Bu. Ya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk semuanya.